Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita telah memasuki kajian tentang uh, cara minumnya Rasulullah SAW, dan insya Allah kita akan memasuki bab ke 32, yaitu tentang minyak wanginya Rasulullah SAW. Sebagaimana kita kemarin telah mendengarkan sedikit banyaknya hadis tentang cara minumnya Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW meminum dengan 3 kali nafas, dan ada sahabat yang meriwayatkan juga dengan 1 kali tegukan dengan 2 nafas. Kemudian Rasulullah SAW pun minum dalam posisi berdiri di saat beliau meminum melalui dengan tempat yang bernama dari kulit yang tergantung, yaitu namanya kirbah. Biasanya minuman tersebut dibuat dari kulit dan digantungkan, dan Rasulullah SAW meminumnya sambil berdiri. Tentunya dari apa yang dilakukan Rasulullah itulah menjadikan dasar hukum di dalam ulama memberikan suatu hukum di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya yang baru bergabung, saya sarankan untuk menekan subscribe, karena berhubung subscribe itu gratis. Kemudian bisa mendengarkan kajian-kajian tentang kepribadian dan akhlaknya Rasulullah SAW dengan video-video saya yang sebelumnya. Seperti biasanya, saya memulai kajian ini dengan membukanya dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita memasuki hadis masih tentang cara minumnya Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Salamah wa kirbatun mu'allaqatu wa shariba min fammi kirbati wa huwa qa'imun. Faqama Ummus Salamah ila ra'si kirbati faqata'atha." Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Ummu Salamah, ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Didapatinya suatu kirbah yang tergantung. Sebagaimana kemarin kita sudah mendengarkan apa itu kirbah. Kirbah adalah suatu tempat wadah yang dibuat dari kulit, kemudian diisi dengan air dan digantung, sifatnya digantung. Seterusnya beliau, yaitu Nabi Muhammad, minum dari mulut kirbah tersebut, dan beliau meminumnya sambil berdiri. Maka berdirilah Ummu Sulaim menuju kirbah tersebut. Kemudian memutuskan talinya agar dapat diminum sambil duduk. Di sini posisinya kirbah tersebut terikat, dan Rasulullah SAW melihat kirbah tersebut, lalu beliau meminumnya. Biasanya kirbah ini digunakan oleh orang-orang terdahulu. Ulama menjabarkan dari guru-gurunya bahwasanya kirbah ini digunakan untuk mendinginkan air. Suatu air berada di dalamnya. Air tersebut akan terasa segar. Itu air tersebut telah didiamkan menggunakan kirbah tersebut dengan digantung. Dan airnya jika telah disimpan ataupun digunakan kirbah ini di dalam tersebut ada air, maka air tersebut jika didiamkan dengan
beberapa lama, tentunya air tersebut akan terasa segar atau dingin. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman dari Abu Asim yang ia terima dari Ibnu Juraij dari Abdul Hakim Abdul Karim dari Al-Barah bin Zaid, cucunya Anas bin Malik radhiyallahu an, yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Dan ulama-ulama banyak memberikan alasan bahwasanya tentunya ada suatu alasan di suatu tempat tersebut yang mana menyebabkan Rasulullah SAW minum berdiri. Ataupun seperti kirbah tersebut, yaitu kirbah tersebut dalam bentuk diikat ataupun digantung, sehingga Rasulullah SAW meminumnya sambil berdiri. Dan ada juga hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW minum air zam-zam sambil berdiri. Wallahu a'lam. Sehingga di dalam sikap ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak ada lain karena kasih sayangnya beliau kepada umatnya. Jika suatu perbuatan tanpa disengaja ataupun ada suatu alasan yang lainnya, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun dalam suatu praktek kedokteran diteliti bahwasanya jika minum berdiri itu biasanya untuk memperbaiki juga atau membuat lancar di dalam suatu ginjal. Ini saya pernah dengar saja, namun saya tidak bisa menelitinya. Wallahu a'lam. Sekarang kita memasuki yaitu bab ke-32, yaitu mengenai minyak wanginya Rasulullah SAW. Babu maja'a fi ta'adzuri Rasulullah SAW. Bab menjelaskan tentang minyak wanginya Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu an memberitakan kana li Rasulillah SAW sukkatun yatatayyabu minha. Rasulullah SAW mempunyai tempat minyak wangi untuk mewangikan tubuh beliau. Jadi Rasulullah SAW memiliki suatu tempat yang digunakan untuk tempat minyak wangi, yang minyak wangi tersebut digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mewangikan tubuh beliau. Sehingga jika kita ingin mewangi-wangikan tubuh kita, jika kita melihat dari hadis ini, mendengar hadis ini, dan memiliki di dalam hati kita ingin meniru Rasulullah SAW, tentu memberikan suatu nilai yang lebih di dalam diri kita. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Rafi dan selainnya, mereka menerima dari Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Syu'aibaini, dari Abdullah bin Mukhtar, dari Musa bin Anas, yang bersumber dari bapaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sumamah bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, kana Anas bin Malik la yaruddu tiba. Wa qala Anas inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba. Anas bin Malik radhiyallahu an tidak pernah ia menolak dari minyak wangi atau diberi suatu hal yaitu minyak wangi. Anas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak jika diberi minyak wangi. Jadi di sini nanti kita akan memasuki hadis yang mana menjelaskan ada 3 perkara yang tidak boleh ditolak ketika seseorang diberikan hadiah mengenai 3 perkara tersebut. Maka salah satu dari perkara tersebut adalah termaksud minyak wangi.
Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abdurrahman bin Mahdi dan Az-Zahar bin Thabit yang bersumber dari Sumamah bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberitakan, qala Rasulullah SAW, salasu la turaddu al-wasaidu wa duhnu wal laban. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang tidak sepatutnya ditolak. Tidak boleh, tentunya tidak sepatutnya ini tidaklah dianjurkan untuk ditolak oleh seorang tamu atau oleh seorang yang diberikan hadiah, yaitu bantal, minyak wangi, kemudian susu. Tentunya jika kita seorang tamu pun tidak boleh menolak dari 3 perkara ini. Dan hadiah pun dari 3 perkara ini kita tidak boleh menolaknya. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga telah menjelaskan, jika kita diberikan suatu hadiah oleh suatu teman kita ataupun yang lainnya, yang di dalam hati kita tidak ada terbesit ingin diberi hadiah, tentu selayaknya diterima. Karena itu adalah gerak dari Allah Azza wa Jalla yang berupa rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Tentunya tidak boleh untuk ditolak. Wallahu alam. Itu kisah dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika diberi hadiah dan beliau tidak ada terbesit di dalam hatinya untuk ingin diberi hadiah. Apalagi jika kita diberi hadiah atas 3 perkara ini, tentunya melalui sabda kekasih kita Rasulullah SAW, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk tidak menolaknya. Apalagi kita selayaknya menjadi tamu di dalam suatu tempat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, tidak ada lain kajian ini untuk memberikan kualitas hidup kita lebih baik, karena kita meniru dari junjungan kita, suri tauladan yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Siapa yang meniru Nabi Muhammad SAW, tentu dirinya akan diliputi keberkahan sebagaimana keberkahannya para sahabat yang telah berusaha sepenuhnya mengikuti dari kehidupan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, dengan berakhirnya hadis tadi, berakhirlah kajian kita saat ini. Dan yang baru bergabung, saya sarankan untuk dukung channel saya dengan tekan subscribe dan like dan share kepada yang lain-lainnya untuk berbagi kebaikan tentang kepribadian Rasulullah SAW. Saya undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.